Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Lisnani, Magister Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Scratch pada mata kuliah pemrograman visual. Oke. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula, entah guru, murid, pelajar, atau orang tua untuk belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar penulisan sintaksis. Layanan ini dikembangkan oleh MIT Media Lab dan telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Scratch diajarkan dan digunakan di sekolah, perguruan tinggi, lembaga pengetahuan publik lainnya. Pada September 2020, statistik kunjungan di situs web resmi menunjukkan lebih dari 59 juta proyek dibagikan oleh lebih dari 58 juta pengguna dan terdapat hampir 36 juta pengunjung ke situs web per bulan. Nah, ini adalah tampilan fungsi di dalam Scratch. Yang pertama itu adalah menu. Menu ini terdiri dari file, edit, kemudian tutorial, Scratch project. Ini artinya nama file Scratch yang akan kita kasih nama. Kemudian yang kedua, Scratch itu mempunyai script ya, script atau deskripsi blok ya. Yang ketiga itu adalah script area. Yang keempat itu adalah canvas. Yang kelima adalah sprite list. Yang keenam itu adalah background ya, atau stage. Nah, menu yang pertama itu adalah menu. Menu Anda bisa membuka project baru, membuka project yang sudah Anda simpan, menyimpan project yang Anda buat, dan mengganti bahasa atau mencari tutorials. Kemudian yang kedua adalah script. Script itu adalah deskripsi blok ya. Pada bagian kiri Anda dapat melihat kode atau script, yaitu sekumpulan blok-blok perintah yang akan digunakan untuk memprogram. Setiap blok pada kode atau script memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya saja perintah motion, looks, sound, ya, event, lalu sentral, control, sensing, operator, variable, my block. Kemudian script area. Inilah tempat di mana Anda dapat menerapkan script atau kode-kode terhadap spread yang Anda inginkan. Anda ingin tampilkan. Canvas itu blok-blok kode yang sudah kita rancang akan berjalan atau tampil di canvas ini, bisa juga disebut window ya. Di dalam kanvas terdapat logo bendera hijau, ini yang bendera hijau, dan lingkaran merah yang berfungsi untuk menjalankan dan memberhentikan program. Lalu sprite list. Sprite list itu adalah tempat di mana Anda bisa mengatur atau mengganti tampilan sprite. Sprite ini akan berisikan blok-blok perintah yang dirancang agar menjadi interaktif seperti bergerak, memiliki suara, dan lain-lain. Kalian juga bisa mengganti atau menambah sprite di menu New Sprite ya. Kemudian pilih Choose Sprite from Library. Di sana akan banyak pilihan sprite. Bahasa sederhananya ini adalah karakter daripada Scratch. Ya, ada animal, people, fantasy, dance, music, sport, kemudian food, fashion ya. Kemudian ada banyak lagi ya. Lalu tampilan pada fungsi Scratch itu ada yang namanya stage atau background ya, artinya layar ya. Backdrop adalah gambar ya. Latar belakang pada kanvas backdrop bisa diganti di bagian stage ya. Kita klik di bagian sini lalu akan muncul tampilannya terletak di sebelah kanan tempatnya. Kita klik dalam bahasa Inggris bisa forest, bedroom, classroom, dan lain-lain. Kemudian pada bagian script itu terdapat beberapa blok ya, yaitu yang pertama adalah motion atau gerak ya, digunakan untuk menggerakkan sprite seperti perintah move 10 langkah, move stand 10 step untuk menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Lalu looks atau tampilan digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program, misalkan mengganti kostum pada sprite atau mengganti background. Ini adalah contoh script look. Lalu yang berikutnya adalah sound atau suara, digunakan untuk memberikan suara pada sprite ataupun stage seperti memberikan suara pada kucing dan memberikan back sound pada program. Contoh script sound. Ini contoh script sound. Ya. Kemudian yang berikutnya ada event. Event ini digunakan untuk mengatur script atau kode pada sprite untuk berjalan. Misalnya saja ketika bendera berwarna hijau diklik, maka semua skrip atau kode akan berjalan. Biasanya when clicks, artinya memang ini diawali selalu biasanya Scratch menggunakan when click. Lalu yang berikutnya adalah kontrol ya, fungsi untuk mengontrol kode berjalan. Contohnya repeat 10, artinya diulangi sebanyak 10 kali. Ini ada pilihannya banyak ya.
Kemudian yang berikutnya adalah sensing atau sensor. Berfungsi untuk memberikan sensor pada perintah yang digunakan. Contohnya perintah touching color brown. Jika digabungkan dengan block if, maka perintah tersebut akan menjadi jika menyentuh warna coklat, maka lakukan perintah di bawah ini, di if. Lalu operator biasanya ini digunakan untuk fungsi matematika. Ya, jadi Scratch ini juga berguna dalam operasi matematika tentunya. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian variabel itu untuk mengatur variabel. Jadi variabelnya kita harus bisa set dengan cara make a variable atau variabel-variabel yang kita inginkan. Konsep daripada Scratch itu adalah drag and drop. Ya, setelah kalian mengenal Scratch, ya, development environment sekarang saatnya kalian memprogram. Bagaimana caranya kita hanya mengetahui konsep drag and drop blok-blok kode tersebut. Namun yang perlu dicatat adalah rangkaian blok tersebut harus sesuai dengan logika yang benar. Ya, berikut adalah contoh sederhana animasi ya. Ini ada contoh animasi bola ya. Itu ketika ingin memberikan skrip animasi bola itu move 10 step misalkan. Ini bolanya akan bergerak sebanyak 10 langkah ya. Yang berikutnya adalah strip pada gambar di atas digunakan pada bola basket ya. Di sini ada keterangan-keterangannya, ini ada contohnya dan juga ada sumbernya. Menyimpan dan membagikan game Scratch itu menurut versi desktop. Jadi yang menempel itu ada yang namanya versi desktop ya. Nah, ini ada yang namanya tutorials ya. Di sini ada save to your computer jika ingin menyimpan Scratch Anda ya. Kemudian kalau ingin memberi nama file tinggal diklik di bagian samping tutorials, contoh games matematika misalkan, contoh games operasi. Nah, ketika ingin menyimpan itu bisa dipilih dan diganti judulnya ya sesuai dengan judul yang kalian ingat. Cara memanggil kita klik apa file lalu load from your computer. Cari file yang diinginkan lalu klik open. Mempublikasikan Scratch, Scratch itu punya aplikasi online-nya ya. Itu versinya adalah scratch.meet.edu ya. Nah, di sini versi online-nya klik scratch.meet.edu di Google. Jika sudah punya akun dan berhasil login, nanti di kanan atas Anda akan ada profil akun yang sudah dibuat. Semua proyek yang telah dibuat tersimpan di karyaku ya. Lihat klik karyaku. Itu. Kita bisa membuat salah satu proyek, misalkan proyek apa, bisa ya, lalu membuka salah satu proyek tersebut. Lalu selanjutnya pilih apa? Salin tautan ya. Lalu ya kita bisa memasukkan tautannya. Ciri khasnya sudah dipublikasikan pojok kanan tulisan ada tautan. Ciri khas proyek yang sudah dipublikasikan ada salinan tautannya. Jika ingin melihat proyek yang belum dibagikan, bisa lihat di karyaku. Oke. Pilih proyek yang belum dibagikan, tidak ada salinan tautan di pojok kanan bawah. Kalau dia belum dipublikasikan. Mempublikasikan script di samping kanan atas tombol bagikan, lalu klik bagikan agar bisa diakses oleh orang lain. Nah, ada dua cara, bisa menggunakan salin tautan atau saling lekatkan ya. Pilih salah satu, jika punya vlog bisa sisipkan dengan mengembed link, tetapi jika tidak punya bisa membagikan link ya secara langsung menggunakan salin tautan saja. Ya, jika link disalin maka akan terlihat tampilan project seperti ini ya. Kemudian tinggal diklik play maka akan bisa memainkannya. Oke. Ini ada contoh-contoh praktiknya. Nah, tadi kita akan menyajikan video tutorial praktik menggunakan Scratch-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya, Lisnani, akan menjelaskan tutorial membuat game sederhana operasi penjumlahan menggunakan aplikasi Scratch. Langkah pertama kita bisa membuka aplikasi Scratch kita ya, kita bisa membuka aplikasi Scratch online. Itu kita bisa pilih di sini Scratch online-nya. Cari dulu filenya Scratch. Bagi yang belum mendaftar Scratch itu bisa mendaftar dan bisa juga mendownload aplikasinya. Tapi di sini saya menggunakan aplikasi Scratch. Itu yang aplikasi, jadi bukan yang berupa Scratch online. Saya izin saya screen dulu ini berikut.
aplikasinya. Kita sama-sama merancang, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Scratch terlebih dahulu. Jadi fitur-fitur yang ada di Scratch itu Scratch mempunyai code. Code ini terdiri dari motion, look, sound, event, kemudian control, sensing, operators, variable, dan ini my block. Scratch itu mempunyai custom ya. Customnya ini kalau memang kita butuhkan untuk mengcustom hewannya atau sprite-nya. Lalu Scratch mempunyai yang namanya sound ya. Sound ini kita bisa memilih sound yang kita inginkan, bisa sound yang tersedia di dalam aplikasi Scratch, tapi juga bisa sound yang kita inginkan, artinya yang kita rekam. Di samping itu, Scratch itu mempunyai yang namanya code ya. Code ini di sini nanti akan ada bahasa-bahasa dari blok ya, blok dari Scratch project-nya. Lalu yang berikutnya Scratch itu mempunyai yang namanya background ya. Di pojok kanan bawah gambar seperti pemandangan, di samping pojok kanan bawah ada yang namanya sprite. Sprite ini adalah karakter yang kita inginkan. Ada file di sini untuk menyimpan ya data Scratch yang sudah kita selesaikan. Di sini adalah project Scratch, kita bisa kasih nama Scratch kita projectnya apa. Ya, langkah pertama kita mau sebelum kita mengerjakan yang lain, kita terlebih dahulu membuat yang namanya background. Nah, di sini backgroundnya ada banyak sekali ya. Yang pertama kita bisa ketik dalam bahasa Inggris, kita misalkan maunya forest atau hutan. Jadi dalam bahasa Inggris. Nah, kebetulan ini ada jungle, forest, kita tinggal pilih mau yang mana. Misalkan kita mau jungle, forestnya seperti ini. Ya, ini bisa seperti ini. Nah, di sini karakter yang muncul adalah karakter yang tersedia dari gambar. Saya tidak mau memilih karakter ini, maka karakter ini kita bisa hapus. Kita bisa pilih karakter yang kita inginkan di sprite. Nah, di sini karena ini hutan ya atau jungle, kita bisa pilih hewan yang cocok. Ada banyak hewan di sini, tapi dalam bahasa Inggris misalkan maunya apa, maunya lion atau maunya bear ya. Kebetulan saya di sini sukanya sama lion. Di sini juga ada people ya. Nah, ini people, orang dan lain-lain ada banyak jenis. Saya pilih lion karena saya suka. Saya pilih lion, maka kita pilih lion kalau memang pilih lion. Kalau kita suka bear, kita bisa pilih bear. Nah, di sini saya pilih bear aja, lebih enak kayaknya. Nah, ini lebih cocok ya. Nah, ini barnya kita bisa geser sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Kemudian, selanjutnya kita sudah mulai merancang yang namanya aplikasinya, artinya bahasa blok-bloknya. Langkah pertama, tentu kan kita akan masuk ke dalam aplikasi itu. Kita pertama bisa memilih when click, ya. When click itu kita cari di event. Nah, event kita tarik ya, drag and drop. Jadi konsep daripada Scratch ini adalah drag and drop. Tarik lalu letakkan ya, lalu jatuhkan. Oke. Nah, kemudian ini maksudnya ketika kita klik maka otomatis akan mulai berjalan. Selanjutnya adalah kita mau karena kita berencana ingin membuat operasi penjumlahan, ya maka kita butuh yang namanya soal. Soal itu mau kita repeat berapa kali. Nah, maka kita bisa pilih apa? Repeat. Ya, repeat itu ada di bagian kita cari dulu kontrol. Biasanya, oke, benar. Repeat ada di bagian kontrol. Kita pilih repeat, mau pengulangannya berapa kali. Jadi soal yang akan kita sediakan itu ada berapa soal. Kalau soalnya ada 5, maka kita pilih 5. Nah, selanjutnya ketika ini sudah ada rencana nih, sudah diklik, kemudian ada repeat 5 kali. Berarti kita akan segera masuk ke dalam aplikasi Scratch-nya itu, pengantar Scratch-nya. Ketika kita akan masuk, berarti kita akan mengatakan sesuatu. Sesuatu itu apa? Ada kata yang akan kita keluarkan, say hello misalkan, atau say apa. Ya, di sini saya pilih say, tapi kata-katanya bisa kita sesuaikan. Misalkan saja adalah mari belajar operasi penjumlahan. Nih, ya, ini akan kita munculkan selama berapa lama? Di sini saya cukup 2 second saja. Oke, nah di sini karena kita ada rencana ingin mendesain aplikasi penjumlahan, ya, maka kita butuh yang namanya variabel. Kita ketik dulu variabel, kita pilih dulu ya, make a variable karena variabelnya belum ada. Lalu kita ketik X, lalu oke. Ya, kemudian variabel yang kedua kita butuh variabel Y, lalu oke, ya. Nah, ini ada X, ada Y muncul di layar yang di sebelah kanan.
atas. Ya. Selanjutnya adalah kita mau memilih variabel X dan Y, lalu yang berikutnya kita butuh yang namanya variabel X plus Y. X plus Y. Lalu oke, ya. Jika kita butuhkan satu lagi adalah variabel hasil, ya. Variabel hasil nanti. Nah, kita akan mulai setelah semua variabel ini ada. Tentunya kita tidak mau memunculkan semua variabel ini sekaligus. Kita butuh misalkan yang tidak mau kita munculkan itu adalah hidden kan adalah X plus Y-nya kita mau hidden kan. Nah, lalu hasilnya tetap kondisi ada. Kita mulai yang pertama kita mau mengeset. Ngeset apa? Kita mau mengeset variabel yang ada. Ya, kita pilih set. Ya, variabel apa yang akan kita set pertama kali? Variabel X. Kita pilih X. Kemudian variabel X ini nih mau angka berapa sampai angka berapa? Maka kita bisa pilih pick random. Ya, pick random itu ada di operator. Nah, ini adalah angka yang kita rencanakan pick randomnya. Yaitu 1 sampai, di sini ada 1 sampai 10, tapi saya maunya lebih variatif 1 sampai 100. Oke, selesai. Kemudian yang berikutnya setelah mengeset variabel X, kita akan mengeset variabel Y. Sama langkahnya seperti variabel X, kita pilih ya, itu adalah variabel, lalu pilih set lagi, tapi variabel Y. Ya, ini kita ganti dengan variabel Y, lalu kita pilih lagi pick random lagi. Sama, kita tarik, ganti sampai 100 karena kita ada rencana 1 sampai 100. Selanjutnya adalah kita mau memperlihatkan variabel ini, ya. Maka kita akan memilih show variabel, ya. Show variabel. G. Supaya variabel ini bisa dilihat ya ketika kita mau kerjakan. Show variabel apa? X. Lalu sama show lagi show variabel Y. Y. Kemudian selanjutnya apa? Variabel X dan Y, karena kan kita mau menunjukkan operasi penjumlahannya. Di dalam soal ini, so ini menunjukkan tampilan yang akan muncul dari angka-angka ini. Ya, lalu selanjutnya kita mau memilih apa? Set. Ya, kita mau mengeset itu variabel X ditambah Y. Ini ada, kita pilih set X ditambah Y. Untuk nilai X ditambah Y, itu artinya ada penjumlahan dari X tambah Y menggunakan operator. Lalu kita klik operator. Supaya lebih jelas, setnya itu juga memunculkan operator dari X ditambah Y. Kita pilih titik ini, ya, logo yang paling atas ini, blok yang paling atas itu kosong tambah kosong. Ya, artinya ini yang blok kosong ini kita harus isi. Karena kita berhubungan dengan variabel X dan Y, maka kita harus ambil variabel X dan Y-nya. X, lalu Y. Oke, kemudian yang berikutnya kita ingin bertanya setelah semua variabel ini muncul, kita ingin bertanya, bertanya apa? Bertanya tentang hasilnya. Kalau bertanya kita kaitkan dengan apa? Sensing, ya, ask, ya, bertanya berapa hasilnya tentunya, ya, berapa hasil X ditambah Y, ya. Lalu tanda tanya. Ya, kemudian wait. Selanjutnya adalah karena sudah bertanya berapa hasil, berarti kita harus mengeset apanya? Mengeset hasilnya. Ya, kita harus set hasil. Oke. Sudah sampai di sini. Ketika kita mendapatkan hasil, berarti kita butuh yang namanya apa? Answer, jawaban. Lalu kita akan cari sensing yang answer. Nih, answer ya. Hasil to answer. Oke, selanjutnya ya, kan ketika kita memasukkan angka-angka ini ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Jawaban itu benar atau jawaban itu salah. Nah, kalau kita ingin melaksanakan jawaban itu benar ataupun salah, kita harus pilih apa? If else. Ya, if else, ya, kita cari di variabel kontrol. Oke, if else. Oke, ini dia. Nah, if ya kalau dia benar itu seperti apa? Ya berarti kita akan ngisi di sini ya. Ngisi apa? Ngisi bentuknya. Kita mau pilih operator yang akan kita isi.
Operatornya, karena if-nya itu tadi kita misalkan kondisinya itu adalah X ditambah Y, maka operator yang kita letakkan itu adalah X ditambah Y, lalu sama dengan hasil. Kita cari operator yang sama dengan, oke yang ini. Oke, lalu kita pilih apa? Variabel lagi, letakkan di blok yang kosong itu, lalu kita pilih X ditambah Y. Lalu selanjutnya kita masukkan hasil. Oke, ini if yang pertama. Ya, if yang pertama akan muncul apa? Ketika kita meletakkan nilai ini, pasti kita butuh yang namanya suara untuk mendapatkan jika jawabannya benar, suaranya seperti apa. Jika jawabannya salah, suaranya itu seperti apa. Maka kita butuh yang namanya sound. Nah, di sini ada sound. Soundnya akan kita mulai dengan start sound, karena nanti rencananya suaranya akan kita dengarkan. Nah, di sini kalau jawaban benar, kita harus cari dulu soundnya. Di sini masih pop. Kalau pop biasanya bunyinya umum. Kita mungkin kalau benar tingtong, atau sebenarnya nanti kita akan cari sama-sama sound yang cocok. Kalau saya memilih doorbell, ya. Lalu saya search di sini ketika klik sound, lalu di bagian bawah kiri bawah saya search choose a sound, ya. Lalu cari doorbell. Kita dengarkan dulu. Nah, itu bunyinya kalau benar tong, ya. Oke, saya klik. Di sini kita kalau mau mempercepat kita bisa dengar slower atau louder. Nah, kalau saya mungkin pilihnya slower, ya biar lebih enak dengarnya, ya. Atau misalkan lebih senang faster ya monggo, ya. Oke, selanjutnya sesudah selesai kita kembali ke code. Nah, sudah bisa kita ganti tadi doorbell. Di sini juga ada pilihan merekam ya. Artinya kita bisa merekam suara yang kita inginkan ya, sesuai dengan selera. Tapi kebetulan kali ini saya memilih doorbell. Oke, ini tanda jawaban benar. Berarti kita harus apa? Kita menentukan looks-nya adalah jawaban benar. Saya benar selama berapa detik gitu. Ya, saya di sini kita pakai say hello. Lalu ganti hello-nya dengan kata benar selama 2 second atau 2 detik. Lalu kemudian kita akan pilih apa? Kita ingin memberikan penilaian. Artinya ada angka yang akan kita berikan, ya. Ketika jawaban benar ada angka, kita cari dulu angka, ya. Kita pilih change, ya. Di sini change. Nah, change ini menunjukkan apa? Skornya berapa jika jawabannya itu benar. Nah, di sini belum ada variabel skor, maka kita harus apa? Make a variable, kita ketik skor. Oke, lalu pilih oke. Nah, lalu skor ini kita letakkan di change. Ya, bentar. Skor ini kita pilih ya di change. Oke, skor. Nah, satu jawaban benar, kita mau dapat skor berapa? Misalkan kita mau dapetin skornya 2, maka skor akan bertambah sejumlah 2. Kalau satu tinggal satu. Saya maunya 2. Oke, kemudian else. Else itu jawaban selain jawaban benar. Berarti jawabannya adalah jawaban yang salah. Kalau jawaban salah, berarti kita harus setel dulu suaranya. Ya, lalu pilih sound lagi. Klik sound, ya kita pilih apa? Play sound, ya, atau start sound. Ini start sound yang lebih cocok. Oke, start sound. Kita mau cari soundnya lagi. Kenapa? Karena sound yang pas. Kita klik di sini sound, lalu kita pilih apa? Tingtong atau ups atau apa ya, sesuai kebutuhan. Nah, kita pilih ups. Kita cari, kita dengar dulu. Oke, kita klik faster ya. Kalau slower kayak gini. Saya pilih slower. Oke. Ya, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah kita kembali ke code. Nah, slower berarti kita pilih apa? Up slower. Ya, nanti kalau memang kurang waktunya untuk 2 detik, kita ganti waktunya berapa detik ya untuk munculnya. Kemudian yang berikutnya apa? Pasti sama seperti saya benar, saya salah. Saya salah itu adalah di looks. Saya salah selama 2 detik. Oke, sudah beres. Kemudian yang berikutnya itu adalah ketika jawaban salah tidak mendapatkan skor, berarti tidak perlu change skor.
Selanjutnya kita akan segera mengeset yang terakhir, ya mendekati yang terakhir itu adalah set lagi. Sesudah semua proses selesai kita pilih set, ya ketik variabel di set, ya set. Tapi ini diletakkannya agak ke bawah di luar karena proses yang di atas itu sudah selesai. Kita mau segera mengakhiri untuk soalnya. Nanti tinggal kita mau menambahkan sprite tertentu lagi pada kondisi background yang di samping. Lalu sini kita pilih apa? Pilih setnya, itu set X, ya. Kemudian to 0 sama, lalu pilih set lagi untuk mengakhirinya ya, set Y. Lalu pilih apa lagi? Set H, hasil. Sudah? Nah, selanjutnya kita akan menunggu, mengakhiri ini dalam waktu menunggu selama 2 second. Oke, wait, ya, tapi di bagian bawah karena sudah mau mengakhiri selama 2 second. Oke. Kemudian yang berikutnya kita mau set skor juga supaya skornya itu selesai. Variabel ya, set skor di bagian bawah. Kita pilih skor ya. Kemudian setelah itu kita akan mengakhiri secara keseluruhan. Kita pilih apa? Stop all. Ya, selesai. Stop all. Oke. Nah, ini kita belum ada musik, belum ada apa, artinya masih sangat kosong sekali, ya. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah menambah spread yang kedua. Karena ada beruang, berarti kita bisa menambahkan apa? Musik atau sejenisnya di pepohonan atau sejenisnya. Nah, di sini saya menggunakan drum, ya, drum tabla di sini. Oke, biar samaan warnanya sama warna beruangnya ya. Oke. Nah, kemudian saya akan men-setting nih drumnya itu mau berbunyi sampai kapan dari kapan sampai kapan. Maka di sini kita klik sprite-nya si drum tablanya, lalu saya pilih when click juga sama ketika mengawali sesuatu, kita harus memilih when click ya. When click itu ada di event. Oke, kita tarik event. Lalu kita pilih apa? Kita mau mendengarkan suara. Suaranya itu mau mendengarkan sampai kapan? Mau kita dengarkan lama ya atau sebentar? Kalau lama forever selamanya. Ya. Lalu play sound. Soundnya ada di sound ya. Play sound until done. Ini dia pakai Go list tabla atau Hinhun tabla ya. Kalau kita mau dengar dulu boleh kita dengarkan dulu Hinhun tabla apakah ada ya memastikan sound kita yang akan kita dengar seperti apa. Ini ada pilihannya ya. Oke, Hinhun tabla seperti itu. Oke, logi tabla. Kalau loglis tabla, hina tabla. Nah, ya, saya ingin memilih hina tabla. Oke, maka kita bisa ganti hina tabla. Oke. Nah, ini untuk soundnya until down, artinya sampai selesai. Yuk, kita coba dulu. Bagaimana cara mencobanya? Kita coba di-playkan dulu. Oke, skornya X ditambah Y ya. Ini skornya berapa jadinya ya? Nanti kita coba berapa hasil X ditambah Y kita ketik 136. Oke, ya kalau benar jawabannya ting tong ya, bunyi kayak doorbell ya. Sekarang 17 dapat skornya 2 ya. 17 tambah 17 kita sengaja salahkan. Jawabannya 30 ya. Nah, itu salah ya. Udah dikatakan beruangnya ngomong.
Oke, nah seperti inilah hasil daripada Scratch yang ada di aplikasi. Jadi nanti Scratch ini akan dituangkan ke dalam Scratch online. Ya, kita akan masuk ke step berikutnya. Terima kasih untuk yang kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Setelah semua aplikasi kita selesai kita rancang menggunakan Scratch dengan menggunakan blok-blok Scratch ini, kita dapat menyimpan. Di sini kita bisa menyimpannya dengan memberikan nama file. Di sini saya memberikan nama file itu adalah games matematika operasi penjumlahan with bear. Nah, selanjutnya saya pilih file ya, lalu pilih save to your computer. Kemudian file akan tersimpan sesuai dengan yang sudah kasih nama. Kemudian lalu kita save. Oke, sudah berhasil kita bisa close. Kita close. Nah, selanjutnya kita buka kembali Scratch kita. Oke, kita buka kembali Scratch kita sedang dalam proses. Nah, ini kita buka kembali. Sekarang kondisinya Scratch-nya itu Scratch kosong, ya. Nah, maka kita bisa memanggil kembali apa yang telah kita simpan. Caranya klik file, lalu load from your computer. Kita cari file yang tadi kita simpan, ya. Kebetulan di sini sudah ada nama filenya game matematika operasi penjumlahan, maka akan tampil seluruh program Scratch yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, inilah langkah-langkah untuk menyimpan dan memanggil kembali blok-blok Scratch yang sudah kita rancang. Terima kasih. Selanjutnya, setelah semua aplikasi Scratch tadi sudah selesai, kita akan memasukkan Scratch versi desktop tadi ke Scratch versi online. Caranya seperti apa? Klik scratch.meet.edu ya, lalu login ya, login kalau sudah ada akun. Bagi yang belum ada akun itu silakan register. Nah, di sini saya sudah punya akun, lalu kita bisa pilih create. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan aplikasi desktopnya, kita bisa panggil sama seperti tadi. Kita bisa load from your computer, ya. Kita cari filenya. Filenya tadi namanya game matematika operasi penjumlahan. Oke, di sini ada ya, udah muncul. Nah, ini saving project. Otomatis ini projectnya sudah tersimpan di sini. Lalu kita kembali lagi ya untuk memperhatikan yang selanjutnya adalah kita ingin mempublish ya Scratch kita itu supaya bisa dilihat orang. Lalu klik karyaku, di sini ada games matematika ya. Lalu kita bisa klik di sini games matematikanya. Nah, di sini ada games matematikanya. Ya, ada linknya juga scratch.meet.edu/project ya /1097062552/. Oke, kita coba ya. Nah, oke, mari belajar matematika. Nah, di sini 79 ditambah 46 ya. Maka jawabannya berapa? Kita sama-sama hitung, jawabannya itu 125. Lalu kita pilih centang. Oke, benar ya. Skornya bertambah dari 2 menjadi 4. Oke. Kemudian yang berikutnya 12 tambah 13. Itu kita anggap salah. Iseng-iseng aja 20 ya. Nah, 20 kalau dia gagal bunyinya salah. Lalu skornya nggak bertambah. Ya, tidak bertambah. Nah, demikianlah hasil dari uji coba Scratch dari Scratch Desktop menuju Scratch Online. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi.